Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SAUSD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali untuk analisa SAUSD persiapan di tanggal 4 November ya, hari Senin tanggal 6 November 2023, yang dimana di sini terlihat harga sempat mengalami kenaikan, yang dimana di sini adalah hasil dari data news from payroll ya, yang membuat pergerakan dari SSD mengalami kenaikan sampai mencapai di area 2003.98, dan terjadi lagi penurunan, yang dimana ini diakibatkan juga oleh news yang rilis di sesi Amerika pada pukul 20.00 ya, dan terjadi penurunan kembali, dan saat ini masih berada di area zona sell ya, zona sell 1, yang dimana ini bisa kita perhatikan, dan saat ini berpotensi menjadi zona buy ya. Ini akan kita jadikan sebagai zona B1. Kita akan geser ke area ini. Jadi kita akan perhatikan untuk titik area ini ya, dan dimana di sini merupakan area RBS, karena ini merupakan resisten yang sudah di breakout dan saat ini di retest ya. Jadi potensinya akan terjadi kenaikan kembali jika memang harga mampu bertahan di atas dari 1990 sampai dengan 1993. Kita akan jadikan sebagai zona B1 di harga 1990-1993. Kemudian untuk zona B kedua kita akan ambil di area ini, di key levelnya juga, yaitu di area 1984 sampai dengan 1981. Oke, ini untuk zona buy kedua. Kemudian zona buy ketiganya kita ambil di area support. Kita ambil di area supportnya, yaitu di area ini, akan kita jadikan sebagai zona buy kedua ya, di harga 1973 sampai dengan 1970. Kita jadikan sebagai zona buy ketiga kita. Oke, ini akan menjadi zona buy ketiga kita. Kemudian untuk zona sell kita bisa ambil di area ini, karena kemarin sudah beberapa kali di retest dan masih memberikan perlawanan yang cukup kuat. Jadi kita ambil di area ini, turunkan dulu di area 2000 sampai dengan 2002 sampai 2003 ya, untuk zona buy satunya, zona sell satunya. Kemudian zona sell kedua kita coba lihat di perbentukan harga sebelumnya ya, tandain di area ini. Ini kemarin menjadi area supply ya, di mana di situ terbentuk drop base drop. Oke, jadi ini kita hapus. Jadi untuk zona sell kedua kita ambil di area 2012 sampai dengan 2009 ya. Oke, ini akan kita pantau sebagai zona sell kedua. Kemudian untuk zona sell ketiga kita tetap ambil di 2018-2020. Jadi untuk skenario hari Senin gambarannya mungkin seperti ini. Jika nanti di sesi asa sampai sesi ropa, yang harus kita perwaspadai juga yaitu adalah terjadinya gap ya. Kita harus waspadai gap, jangan sampai akan terjadi gap down, maka dia akan menuju ke zona buy kedua. Dan ini kita akan pantau nantinya apakah ada konfirmasi untuk kita masuk buy atau akan berlanjut untuk melakukan penurunan ke zona buy ketiga, yang dimana di situ merupakan area supportnya ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini merupakan area support juga, yang dimana di sini terdapat key level yang bisa kita perhatikan, yaitu di 1981. Dan jika ini memberikan perlawanan dan nantinya mampu break di atas dari 1990, maka potensinya akan terjadi kenaikan kembali ke zona sell kedua untuk minggu depannya. Namun apabila tertahan, maka potensinya akan terjadi satu di area ini atau akan menuju ke zona buy ketiga jika dia mampu break di bawah dari 1981. Jadi dua skenario untuk penurunannya, apakah dia akan terjadi 1S atau
akan berlanjut untuk melakukan ke zona buy ketiga. Jadi seperti itu untuk pantauan saya atau analisa saya untuk hari Senin tanggal 6 November dan juga untuk minggu depannya. Dan untuk skenario kenaikan, jika dia mampu bertahan di area ini dan terjadi kenaikan atau ada gap up, maka potensinya dia akan menguji ke zona sell 1 dan nantinya ini potensi akan di breakout ya, dengan syarat nanti ketika dia mencapai zona sell 1 ini akan terjadi pergerakan kecil ya, atau pembentukan base di area ini. Pembentukan base di area ini kemudian dia akan break di atas dari resistennya. Jadi nanti potensinya ini akan terjadi rally base rally ya, untuk melanjutkan kenaikan ke zona sell kedua. Jadi untuk targetnya seperti itu, kemudian retest dan melanjutkan kembali kenaikan ke zona sell ketiga. Jadi untuk sementara pantauan saya seperti itu dulu untuk analisa SHUSD persiapan di minggu depan ya, khususnya hari Senin. Jadi silahkan dipantau buat teman-teman semuanya. Sekarang kita akan coba masuk ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri dia sudah break di bawah dari key levelnya dan juga merupakan area demand ya. Di sini dia break dengan penurunan yang cukup signifikan ya dari hasil news pump payroll yang rilis kemarin. Jadi yang akan kita pantau untuk saat ini di area ini di 104.66. Kemudian ini kan merupakan area demand ya, area demand di area ini akan kita perhatikan nanti. Untuk indeks dolar sendiri di 104.85, dan apabila dia break kedua area ini maka targetnya akan menuju ke support, strong support ya, di 104.43. Jadi itu yang akan kita perhatikan nanti di minggu depan. Jadi untuk skenario pada indeks dolar, jika harga melakukan kenaikan dulu maka potensi akan koreksi ke area ini ya. Untuk koreksi terdekatnya ya, kita ambil di area ini. Kalaupun ini di breakout maka akan ada dua area yang akan dia uji dulu ya. Kalau dia mampu bertahan atau memberikan perlawanan maka akan terjadi lanjutan penurunan pada indeks dolar. Jadi kuncinya ketika dia mampu break di atas dari dua area ini maka potensi akan terjadi kenaikan ya. Namun kita lihat juga di sini ada key level. Jadi ada 3 level yang akan dilampaui SHUSD untuk melakukan kenaikan ya. Jadi potensinya masih dominan akan terjadi penurunan pada indeks dolar khususnya di minggu depan ya. Jadi kalaupun dia koreksi ada beberapa poin yang harus dia breakout ya untuk terjadi kenaikan kembali. Jadi untuk koreksi pertama dia akan ke area ini di 105.22 sampai dengan 105.30. Jika tertahan maka akan terjadi satu di area ini untuk pembentukan demand atau dia akan break ke bawah menuju menguji area di 3 poin ini ya. Jadi kita akan perhatikan nanti. Kita akan perhatikan seperti apa reaksi-reaksi yang akan terbentuk nanti ketika dia break di bawah dari 104.98 dengan menguji area 104.85 dan 104.66 serta di 104.43 ya. Jadi itu akan kita perhatikan. Namun apabila dia break di atas dari area ini kemungkinan besar akan terjadi kenaikan seperti ini ya. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa skenario-nya. Dia akan bergerak berangsur-angsur untuk melakukan kenaikan. Dan poin terakhir yang harus di breakout untuk melanjutkan kenaikannya kembali adalah di 105.85 ya. Selama dia belum mampu break di atas dari area ini, maka masih memiliki potensi akan terjadi drop ya, akan terjadi drop untuk melanjutkan penurunannya. Jadi potensi untuk kenaikannya nanti pada indeks dolar ini sebagai koreksi saja untuk melanjutkan penurunan. Jadi nanti kita akan lihat saja ya. Untuk update-nya nanti saya akan berikan di grup Telegram jika memang terjadi pergerakan signifikan ya. Jadi buat teman-teman semua yang belum bergabung ke grup Telegram, silakan bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video. Jadi untuk sementara seperti itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.